Selamat berjumpa kembali dalam kanal Sudut Diskusi. Ada sebuah konsep untuk memfasilitasi pemikiran kreatif dan pengambilan keputusan yang efektif dalam berbagai situasi. Konsep ini disebut Six Thinking Hats atau 6 topi berpikir. Konsep ini melibatkan pemikiran dalam berbagai mode yang masing-masing diwakili oleh satu dari 6 topi berbeda. Setiap topi memiliki warna yang berbeda dan setiap warna memiliki sudut pandang tertentu yang membantu mengarahkan pikiran sebuah tim atau individu. Konsep berpikir ini dikembangkan oleh Edward de Bono. Ia adalah seorang ilmuwan kognitif, penulis, dan pakar pemikiran kreatif yang berasal dari Malta, sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan. Ia terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan konsep pemikiran kreatif dan teknik pengambilan keputusan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pemikiran, inovasi, kreativitas individu, serta organisasi. Baik, berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap topi dalam 6 topi berpikir beserta contoh dalam konteks dan situasinya. Yang pertama, topi putih, white hat. Ini berkaitan dengan fakta, angka, dan informasi objektif. Saat mengenakan topi putih, sudut pandang kita fokus pada data atau evidence yang tersedia dan mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasi atau masalah. Sebagai contoh, sudut pandang topi putih ini dalam konteks sekolah, misalnya majelis guru memeriksa data hasil ujian siswa selama beberapa tahun terakhir atau data dari rapor pendidikan sekolah. Untuk memahami sejauh mana kemajuan akademik, tingkat literasi dan numerasi siswa, atau juga meninjau data angka putus sekolah serta kehadiran siswa di sekolah. Sedangkan contoh dalam konteks peluncuran produk, misalnya dalam sebuah perusahaan, sudut pandang topi putih di mana tim harus mengumpulkan semua data terkait produk, termasuk hasil uji coba atau survei, angka penjualan, dan laporan pelanggan. Data ini memberikan pandangan yang objektif tentang kualitas suatu produk. Kemudian yang kedua, topi merah, red hat. Ini mencakup emosional, intuitif, dan perasaan. Ketika mengenakan topi merah atau sudut pandang topi merah, kita diberi kebebasan untuk berbicara tentang perasaan dan intuitif tanpa perlu memberikan alasan-alasan logis. Sebagai contoh, penerapannya dalam konteks sekolah, topi merah sebagai seorang guru misalnya menyuarakan kekhawatirannya tentang tingkat kecemasan yang dirasakan di kalangan siswa yang dampaknya pada kualitas belajar. Sementara guru-guru lain berbicara tentang perasaan frustasi mereka terhadap perilaku, kurangnya sumber daya, atau motivasi internal siswa. Itu untuk di sekolah. Untuk contoh dalam konteks produk perusahaan misalnya, topi merah, anggota tim mengungkapkan kekhawatiran dan perasaan mereka tentang produk yang diluncurkan. Beberapa merasa yakin dan antusias, sementara yang lain merasa cemas tentang dugaan-dugaan masalah yang akan muncul.
Itu salah satu contoh untuk diterapkan dalam perusahaan yang sedang meluncurkan sebuah produk misalnya. Kemudian yang ketiga, topi hitam, black hat. Ini melibatkan pemikiran kritis dan skeptis yang cenderung negatif. Topi hitam berguna untuk mengevaluasi resiko, kekurangan, dan potensi masalah. Ini adalah perspektif yang kritis dan penuh kehati-hatian. Contoh di sekolah misalnya, guru yang memiliki sudut pandang topi hitam mengidentifikasi masalah seperti kurangnya anggaran, daya serap siswa, ketidaksesuaian kurikulum, dan perlunya peningkatan hasil penilaian dan evaluasi siswa. Sedangkan dalam konteks produk perusahaan tadi misalnya, tim yang memberi sudut pandang dengan topi hitam mempertimbangkan masalah yang mungkin muncul setelah peluncuran atau launching produk, seperti produk yang cacat atau dampak negatif terhadap merek. Mereka mengidentifikasi resiko-resiko ini dengan hati-hati dan cermat. Kemudian yang keempat, topi kuning, yellow hat. Ini adalah sudut pandang yang positif dan optimis. Ketika mengenakan topi ini atau topi kuning ini, kita mencari potensi, manfaat, solusi, serta peluang. Ini membantu dalam menemukan solusi yang positif. Dalam konteks sekolah misalnya, sudut pandang topi kuning, guru-guru mencari peluang. Mereka merencanakan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan pengajaran, mencari potensi sumber daya tambahan dari komunitas MGMP misalnya, dan mencari cara meningkatkan motivasi siswa melalui program-program berupa reward atau penghargaan. Sedangkan jika kita kontekskan dalam produk perusahaan tadi misalnya, sudut pandang topi kuning di mana anggota tim mencoba mengidentifikasi manfaat dan peluang dari produk, menentukan ketepatan waktu seperti mendapatkan keuntungan dari booming pertama di pasar atau memenuhi dan mengejar kebutuhan pelanggan yang mendesak. Antara topi hitam dan topi kuning ini ibaratnya sebuah gelas kosong dan gelas terisi. Topi hitam memandang dari sisi gelas kosongnya, setengah gelas kosongnya. Sementara topi kuning memandang setengah gelas terisi. Kemudian yang kelima, topi hijau atau green hat. Ini melibatkan pemikiran kreatif dan generatif, cenderung berpikir lateral. Topi hijau digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru, alternatif, dan berpikir out of the box. Contoh penerapan topi hijau atau green hat di sekolah, guru-guru mengembangkan ide kreatif, seperti menggunakan teknologi dalam pengajaran, mengadakan program monitoring antar siswa, dan mengintegrasikan proyek berbasis penelitian dalam kurikulum. Sedangkan dalam konteks produk perusahaan misalnya, sudut pandang topi hijau, mereka mulai berpikir kreatif tentang cara mengatasi masalah dan kekhawatiran. Ide-ide kreatif muncul, seperti perbaikan produk dengan cepat atau pelatihan ekstra bagi pelanggan. Teman-teman, kemudian yang keenam, yang terakhir, topi biru, blue hat. Topi biru adalah topi manajemen atau kontrol. Ini digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pemikiran. Orang-orang yang mengenakan topi biru
bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan topi-topi lainnya, menampung dan mengelaborasi 5 sudut pandang lainnya dengan menjaga agar pemikiran tetap fokus dan melahirkan tindak lanjut yang lebih produktif. Contoh di sekolah, untuk penerapan topi biru atau blue hand ini, pemimpin sebuah tim mengorganisasikan dan merumuskan semua masukan dari berbagai sudut pandang, lalu merencanakan langkah-langkah selanjutnya bersama tim, menetapkan jadwal pelatihan, mengusulkan perubahan dalam kurikulum, dan memantau pelaksanaan program-program baru. Untuk situasi dalam konteks produk perusahaan misalnya, tim menggunakan topi biru untuk mengorganisasikan semua pemikiran mereka. Mereka membuat rencana tindakan yang mencakup evaluasi ulang produk, rencana darurat jika terjadi problem atau masalah, dan strategi komunikasi peluncuran kepada pelanggan. Teman-teman, dengan menggunakan pendekatan ini, kita dalam sebuah tim atau sebagai individu dapat menjalani pemikiran yang lebih terstruktur dan komprehensif. Masing-masing dari topi putih, hitam, merah, kuning, hijau, biru, masing-masing topi membantu untuk memisahkan dan mengidentifikasi berbagai aspek dari suatu masalah atau situasi, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Demikian ulasan pemahaman saya pada kesempatan kali ini tentang konsep Six Thinking Hats atau 6 topi berpikir dari Edward de Bono, yang memungkinkan bisa jadi mode berpikir pilihan dan dapat kita gunakan dalam keseharian. Terima kasih sudah menonton. Salam sudut diskusi.